PKTN memiliki visi untuk menjadi pusat intermediasi teknologi yang berfungsi untuk menjembatani antara unit kerja teknis dengan mitra pengguna dan berperan dalam pengalihan produk teknologi yang inovatif dari hasil Litbang Yasa Batan berkolaborasi dengan mitra kerja industri. Dalam pemanfaatan iptek nuklir, jalinan kerjasama dengan dunia usaha mutlak diperlukan untuk mengakselerasi produk Litbang Batan dalam melakukan peningkatan pangsa pasar. Sektor pertanian dan peternakan adalah sektor usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu, bidang kemitraan terus membina kerjasama dalam pemanfaatan iptek nuklir. Sejalan dengan salah satu misi PKTN yaitu melaksanakan pendayagunaan, inovasi, alih teknologi dan kemitraan dalam pemanfaatan hasil Litbang Yasa Batan, sangatlah tepat dengan apa yang dilakukan PKTN di Pondok Pesantren Nurul Islam Momongor. Dengan memberikan introduksi teknologi kepada lingkungan Pondok Pesantren Nurul Ihsan dengan pemberdayaan dan pemberian nilai tambah komoditas yang ada melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sendiri gitu loh. Jadi nggak kita lagi yang bikin pelatihannya aja. Iya, pelatihan. Ini selasa nih Pak yang tadinya prestasi itu dari IPB. Bisa dikembangkan dengan dari IPB juga. Aplikasi teknologi secara tepat serta perluasan jejaring kerja dan pemasaran, kegiatan terkait adalah pemberian suplemen pakan digunakan untuk memacu penambahan bobot badan sapi. Limbah kotoran sapi dapat dimanfaatkan menjadi biogas, pupuk organik, maupun pembibitan cacing yang dapat digunakan sebagai pakan ikan. Teknologi penjantan ikan dapat mengubah seks rasio jantan mencapai 93% yang bermanfaat dalam peningkatan produksi ikan. Pemanfaatan hasil Litbang iptek nuklir bidang pertanian telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha mandiri yang berbasis produk Litbang Batan. Melalui berbagai program kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, Batan dapat menyampaikan produk Litbang dan memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat luas. Selain padi, produk andalan Batan bidang pertanian adalah kedelai, kacang hijau, dan kapas. Batan telah menghasilkan 17 varietas unggul padi dan 6 kedelai. Ke depan, Batan akan terus berkomitmen untuk menghasilkan varietas unggul baru dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Yang seperti itu semua.
17 Februari 2012, Menteri PPN, Bappenas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Profesor Dr. Armida S. Ali Syahbana MA, secara khusus mengunjungi kawasan nuklir Serpong untuk mengetahui bagaimana Litbang Yasa Iptek Nuklir berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang merupakan bagian kerja program kementeriannya. Pemanfaatan lahan Pusiptek yang ditanami dengan padi dan kedelai unggul hasil riset sebagai etalase dan laboratorium mini Batan bidang pertanian, varietas kedelai unggul yang dipanen Menristek dan Kepala Batan di Puspiptek KNS adalah Raja Basa, Mitani, dan Mutiara. Ketiga varietas unggul tersebut adalah hasil Litbang Iptek Nuklir, khususnya pemulihan tanaman yang menggunakan teknik mutasi radiasi. Hasil panen di Serpong menunjukkan varietas Raja Basa sebanyak 2,2 ton per hektar, Mitani 2,87 ton per hektar, dan Mutiara 2,64 ton per hektar. Hasil ini jauh di atas rata-rata produksi nasional kedelai yang hanya 1,3 sampai dengan 1,4 ton per hektar. Potensi hasil ketiga varietas ini sebetulnya bisa mencapai 3,9 ton per hektar. Hal ini telah dibuktikan oleh LPM Unja yang bekerja sama dengan PT Wirakarya Sakti menanam kedelai Raja Basa dengan hasil 4 ton per hektar dengan dukungan fasilitas dan pengairan yang baik. Dirjen Urusan Haji Kementerian Agama tanggal 4 April 2012 sebagai kelanjutan kunjungan MUI 2011 ketika ingin mengetahui bagaimana makanan iradiasi produk Batan diproduksi dan mengetahui bagaimana kejelasan dan kehalalan produk makanan beriradiasi dan secara umum mengetahui lebih detail kegiatan Iptek Nuklir dengan melihat langsung bagaimana reaktor nuklir dimanfaatkan. Kalau ini tidak perlu dikendalikan lagi. Oke, silakan di sini radiasi ya. Nah, ini tadi prinsipnya ini neutron menempati uranium terjadi reaksi pembelahan, ada energi dan ada neutron. Oke, ini prinsipnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau energi panasnya yang kita manfaatkan itu yang kita sebut dengan PLTN, energi neutronnya kita manfaatkan kita sebut dengan reaktor penelitian. Ini diagram alir reaktor kita. Di sini teras reaktornya. Ini tadi saya katakan ada pendingin ini. Masih itu seperti kita masak air teh aja. Pagi-pagi kalau udah mendidih kan ada uap-uap yang. Nah, ini contoh daripada beberapa PLTN. Mudah-mudahan sebelum kami tertiup